Menurut mekanisme peredaran darah, manusia termasuk makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Di video ini kita akan bahas apa itu peredaran darah tertutup dan ganda, dan kita juga akan membahas dua peredaran darah yang ada dalam tubuh manusia, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Simak video berikut ini. Let's go. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah, dan setiap beredar, darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita akan bahas secara lebih detail. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Cukup sederhana ya sahabat. Jadi peredaran darah kecil ini identik dengan melewati paru-paru. Dari jantung, paru-paru ke jantung. Yang perlu kita ketahui adalah pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung, paru-paru ke jantung. Mulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, ke paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri. Itu adalah siklus peredaran darah kecil. Bagaimana dengan siklus peredaran darah besar? Apakah besar banget dibanding yang kecil? Tentu sahabat perlu ketahui. Peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ingat, perbedaannya tidak ke paru-paru tapi ke seluruh tubuh. Dari jantung, tepatnya bilik kiri, ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Dengan siklus secara detailnya, itu mulai dari bilik kiri, ke aorta, ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya, dan ke vena cava dan kembali ke serambi kanan. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak sekali lagi bagaimana peredaran darah ganda yang dimulai dari peredaran darah kecil dan dilanjutkan dengan siklus peredaran darah besar. Berikut adalah pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga sahabat bisa membedakan yang mana sistem peredaran darah kecil dan mana sistem peredaran darah besar. Cukup sederhana, sahabat bisa lihat bahwa sistem peredaran darah kecil itu melewati paru-paru. Kalau sistem peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh. Darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui suatu pembuluh darah. Nah, ini namanya pembuluh darah. Darah itu bisa sampai ke pembuluh darah itu karena dipompa oleh jantung. Jadi jantung ini memompa darah ke pembuluh darah sehingga darah itu mencapai ke seluruh tubuh. Pertama ada jantung. Jantung itu merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut. Ujung bawahnya itu agak mereng ke kiri. Jadi jantung itu terletak di bagian dada, itu agak sebelah kiri. Ukuran jantung ini hampir sama dengan kepalan kita. Jadi kalau misalnya kita kepalkan tangan, nah segitulah ukuran jantung. Nah, berat jantung itu sekitaran 220 sampai 260 gram. Itu bagi orang dewasa. Fungsi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian kita lihat struktur dari jantung. Jantung terdiri dari 3 lapisan. Pertama ada, yang ini namanya epikardium. Kemudian ini adalah miokardium. Dan yang di dalam adalah endokardium. Jantung itu memiliki 4 ruangan. Ini adalah serambi kanan dalam bahasa Inggris, yaitu right atrium. Selanjutnya ada serambi kiri atau left atrium. Kemudian ada bilik kanan, right ventricle. Selanjutnya ada bilik kiri, left ventricle. Jadi kesemua ruangan ini itu memiliki fungsi. Kalau serambi ini menerima darah baik dari seluruh tubuh ataupun dari paru-paru nanti. Kalau bilik ini adalah memompa darah ataupun mentransfer darah ke seluruh tubuh ataupun ke paru-paru.
Kemudian jantung juga memiliki katup. Ada 4 katup. Yang pertama ada katup tricuspid. Katup ini memisahkan antara serambi kanan dengan bilik kanan. Kemudian ada katup mitral, pemisah antara serambi kanan dengan bilik kanan. Selanjutnya ada katup aortik. Katup aortik ini memisah antara aorta, ya, pembuluh darah aorta dengan bilik kiri. Satu lagi ada katup pulmonik. Katup pulmonik ini pemisah antara bilik kanan dengan pembuluh darah arteri pulmonaris. Jadi katup itu berfungsi untuk mencegah darah balik. Misalnya darah dari serambi itu masuk ke bilik melalui katup tricuspid. Nah, supaya darah dari bilik tidak kembali ke serambi, itu ada katup. Inilah fungsi dari katup. Sebelum kita memahami tentang mekanisme kerja jantung, kita pahami dulu apa itu pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini sebagai sungai di dalam tubuh kita. Kalau sungai, itu kan tempat mengalirnya air dari gunung sampai ke laut. Tetapi kalau pembuluh darah ini, itu untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh ataupun ke paru-paru. Jadi pembuluh darah ini terbagi dua. Ada pembuluh darah arteri ini, yang warna merah ini arteri. Kemudian ada pembuluh darah vena, yang warna biru ini vena. Kenapa ditandai dengan warna merah? Karena mengandung banyak oksigen. Ya, pembuluh darah yang mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen. Sedangkan yang warna biru ini adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah yang sedikit oksigen ataupun banyak karbon dioksida. Selanjutnya mekanisme kerja jantung. Mekanisme kerja jantung itu ada dua. Ada namanya jantung berelaksasi, ada namanya jantung berkontraksi. Nah, ini pada saat jantung berelaksasi. Pada saat jantung berelaksasi, jantung itu mengembang. Sehingga darah, kalau ini pulmonary vein, artinya vena pulmonalis. Jadi darah dari vena pulmonalis, ya, itu masuk ke dalam serambi kiri jantung. Artinya serambi kiri itu menerima darah yang kaya akan oksigen. Selanjutnya darah dari serambi kiri itu menuju ke bilik kiri. Jadi diingat, kalau seandainya darah itu masuk ke serambi kiri, itu darah yang kaya akan oksigen. Kemudian darah menuju ke bilik kiri. Pada saat jantung berkontraksi, darah dari bilik kiri itu akan dipompa ke seluruh tubuh. Jadi jantung pada saat mengembang itu namanya adalah relaksasi, pada saat mengempis namanya adalah kontraksi. Jadi pada saat berkontraksi, darah dari dalam jantung itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Nah, ini namanya pembuluh darah aorta sampai ke pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini adalah pembuluh darah yang paling kecil hingga ini sudah sampai ke dalam jaringan tubuh. Nanti sesampai di dalam jaringan tubuh, ya, oksigen yang ada di dalam darah ini akan dilepaskan ke dalam sel tubuh. Nah, sel tubuh akan terjadi respirasi sehingga menghasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu akan dilepaskan dan ditangkap oleh sel darah merah lagi. Sehingga sel darah merah itu akan membawa karbon dioksida kembali lagi ke jantung. Darahnya udah balik melalui pembuluh darah vena. Jadi kenapa warna biru? Karena sudah kaya akan karbon dioksida atau miskin oksigen. Ini dalam vena. Kemudian dia akan kembali ke jantung. Dia akan masuk dari vena tadi, akan masuk ke serambi kanan.
serambi kanan, kemudian akan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan, darah akan dipompa ke arteri pulmonalis, sehingga menuju ke paru-paru. Kemudian ke paru-paru, dan situ akan ditukar lagi dengan oksigen yang kita hirup dari luar. Cukup untuk pembahasan di video ini, cukup singkat dan semoga sahabat paham dengan penjelasan Mr.